saya nggak bisa lihat Zoom chat gitu, sambil screen sharing gitu. Jadi harus salah satu. Jadi silakan boleh teman-teman di open mic-nya aja. Jadi nggak usah malu-malu untuk bertanya ya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu farmakokinetika pendahuluan terlebih dahulu gitu ya. Jadi apa sih yang teman-teman ingat dari kalimat farmakokinetika? Teman-teman, apa yang teman-teman ingat kalau dengar kata-kata farmakokinetika? Bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh? Ya, bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh ya. Terus apa lagi? Atma. Atme, oke. Sip. Ya, atme gitu ya. Kemudian bagaimana perjalanan tubuh, bagaimana perjalanan obat gitu ya di dalam tubuh. Jadi kalau farmakokinetika itu kita fokusnya ke obat ya, teman-teman, fokusnya ke obatnya. Berbeda dengan farmakodinamika. Jadi kalau farmakodinamika itu kita fokusnya ke tubuh kita, bagaimana tubuh kita merespon terhadap obat gitu ya. Nah, sedangkan kalau farmakokinetika itu kita fokus ke obatnya, bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh gitu ya, mulai dari absorpsi, kemudian distribusinya seperti apa, metabolisme, dan juga dari sistem ekskresinya gitu. Jadi kita fokusnya ke obatnya, yaitu ATME itu tadi, ATME. Jadi kalau absorption itu bagaimana cara obat itu masuk gitu ya, tertransport. Kemudian setelah dia bisa tertransport dari saluran cerna ke dalam darah, kemudian bagaimana cara dia terdistribusi gitu ya melalui ruangan interstisial atau misalkan ekstravaskular gitu ya, atau misalkan bagaimana dia terbinding oleh protein. Nah, itu nanti akan mempengaruhi distribusi obat. Nah, setelah terdistribusi ada sekian persen yang dia termetabolisme gitu ya. Bisa termetabolisme di hati gitu ya. Ada fase 1, ada fase 2. Kemudian setelah itu akan tereliminasi gitu ya, baik melalui ginjal atau misalkan melalui hati atau keringat dan lain-lain. Itu adalah atme gitu ya. Jadi bagaimana sih perjalanan obat di dalam tubuh kita? Itu adalah farmakokinetika. Sedangkan kalau farmakodinamika itu mempelajari tentang intinya hubungan gitu ya obat dengan reseptor sehingga memunculkan adanya respon farmakologi kayak gitu. Kita ngerasa setelah minum paracetamol jadi suhu badannya jadi turun. Nah, itu bagaimana sih caranya gitu ya hubungan antara konsentrasi obat dengan efeknya. Itu adalah farmakodinamika. Nah, kalau bicara dengan farmakokinetika sebenarnya ada sekian persen teori gitu ya teman-teman, tapi ada juga yang perhitungan gitu ya, hitung-hitungan. Nah, sebenarnya yang kita hitung itu ya ini gitu ya, adalah masih dalam cakupan absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi dari obat-obatan kayak gitu. Kita menghitung tapi menghitungnya tentang bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada banyak gitu ya parameter-parameter perhitungan yang teman-teman akan temui gitu di soal-soal farmakokinetika. Jadi di sini harus teman-teman pahami gitu. Ketika melihat soal hitungan itu harus sudah bisa merubah dari bahasa cerita gitu ya menjadi bahasa bahasa atau matematika gitu. Bahasa matematikanya farmakokinetika. Karena umumnya kalau soal-soal UKAI atau soal-soal masuk SPA itu bentuknya cerita ya teman-teman, soal cerita. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi nih dari soal cerita itu dia sebenarnya mau nanyakan apa sih gitu ya. Nanyain apa, kemudian apa yang diketahui di soal. Nah, itu kita bisa tahu kalau kita paham gitu ya apa saja sih besaran-besaran farmakokinetika yang ada. Nah, di sini ada dosis. Tahu ya kalau dosis adalah jumlah obat gitu ya. Satuannya biasanya miligram, gram atau mikrogram itu tergantung oleh soalnya. Kemudian ada konsentrasi. Kalau konsentrasi itu jumlah obat per satuan volume. Jadi berapa miligram per liter atau berapa miligram per mili itu adalah konsentrasi. Kemudian kalau CSS itu sama aja gitu ya konsentrasi, tapi ketika kecepatan absorpsi dan eliminasinya itu sama atau konsentrasi tunak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah konsentrasi eliminasi. Jadi seberapa cepat sih obat tersebut dieliminasi per satuan waktu. Nah, itu adalah K atau konsentrasi eliminasi. Nah, di sini ada perbedaan gitu ya. Jadi di dalam farmakokinetika itu kita mengenal ada yang namanya orde ya. Ada orde 0, ada orde 1, ada orde 2 sebenarnya. Cuman kalau untuk soal farmakokinetika ketika masuk apoteker atau misalkan bukan UKAI umumnya hanya di orde 0 atau orde 1 gitu. Jadi kalau konsentrasi eliminasi di orde 0 itu satuannya miligram per jam, sedangkan untuk yang orde 1 itu per jam saja. Jadi tidak ada miligramnya yang di depan. Nah, kemudian kalau volume distribusi itu seberapa besar gitu ya jumlah obat yang terdistribusi dalam plasma, walaupun ini hanya estimasi gitu ya, bukan keadaan sebenarnya. Jadi liter dan mililiter. Kemudian waktu paruh itu berapa sih penurunan kadar obat dalam 50%-nya gitu ya. 50% dari C0 itu berapa waktunya. Itu adalah waktu paruh. Kemudian clearance itu jumlah obat yang dapat dieliminasi per satuan waktu. Kemudian kalau laju infus itu berapa kecepatan administrasi obat. Dan ada juga loading gitu ya, loading dose atau dosis sebenarnya itu adalah
sama aja seperti dosis yang atas, cuman biasanya kalau umumnya loading dose itu dia lebih besar gitu ya. Karena tujuannya untuk mempercepat ketercapaian dari CSF atau kadar tunak gitu. Nah, ini harus kita pahami gitu ya teman-teman apa sih maksudnya gitu ya dari parameter-parameter ini dan perhatikan satuannya karena satuan ini sebenarnya akan membantu untuk teman-teman meng-cross check apakah rumus yang digunakan itu sudah benar atau ternyata ada yang kebalik gitu ya operasinya. Nah, itu kita akan lebih mudah ketika paham atau tahu gitu satuannya seharusnya apa. Ya, jadi sangat membantu. Nah, tadi sudah ada clue gitu ya, sebenarnya kalau orde farmakokinetika ada orde 0 sama orde 1 gitu ya, terutama yang IV bolus ini yang awal banget, yang basic gitu ya. Kita mulai dari yang IV bolus terlebih dahulu, nah kemudian nanti kita masuk ke infus dan langsung lanjut ke oral gitu ya. Kita startnya dari IV bolus. Nah, di IV bolus itu ada orde 0 dan orde 1, makanya nah kalau teman-teman perhatikan ada dua rumus gitu ya, ada yang pakai len gitu, ada len CT sama dengan len C0 min KT, ada juga yang langsung CT dikurang sama dengan C0 min K dikali T. Nah, apa sih yang membedakan gitu ya? Bagaimana kita bisa identifikasi dari soal ini sebenarnya dia orde 1 atau orde 0 gitu ya. Kalau misalkan di soal tidak disebutkan ya. Ada soal yang memang menyebutkan bahwa oh dia mengikuti kinetika orde 1. Ada juga yang nggak menyebutkan gitu ya secara gamblang sebenarnya ini orde 1 orde atau orde 0. Nah, itu teman-teman harus bisa mengidentifikasikan karena kalau beda gitu ya ordenya itu akan jauh hasilnya juga akan jauh berbeda gitu ya karena rumusnya yang satunya pakai len atau pakai logaritmik, yang satunya itu tidak pakai gitu ya. Ini di sini kita akan membedakan dulu ya teman-teman apa sih orde 1 dan orde 0. Jadi kalau kita lihat dari kurva, jadi sini ada orde yang 0 dulu. Jadi di sini kalau kita buat kurva antara T-nya itu waktu gitu ya, time, sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi obat sebagai sumbu Y. Untuk di orde 0 itu akan menghasilkan kurva yang lurus ya, yang linear. Yang lurus turun ke bawah. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa eliminasi obat itu sama setiap waktu. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, boleh dicoba gitu ya, dibuat grafik. Misalkan kita buat nih obatnya 4 jam deh, 4 jam gitu ya. Kemudian awalnya adalah 10, kemudian setiap 1 jam dia turun misalkan 2 gitu ya, 2 miligram per liter. Jadi di sini 8, kemudian 6, 4 gitu ya. Nah, kita plotting gitu misalkan di jam 2, di jam kedua sisa 8, di jam ketiga sisa 6, di jam keempat sisa 4 gitu misalkan. Jadi setiap jam itu turunnya 2 miligram, gitu, 2 miligram per liter misalkan. Setiap turun 1 jam, konsentrasinya akan turun 2 miligram per liter. Atau berapapun deh gitu ya simulasinya, yang penting konstan turunnya. Setiap jamnya turun 5 miligram per liter atau 2 miligram per liter DST gitu ya, dan seterusnya. Nanti ketika kita plot di kurva gitu ya, dapatnya itu linear atau lurus seperti ini gitu ya. Kurvanya linear sehingga dari kurva linear itu ketika teman-teman dulu pas S1 kan masih ingat mungkin ya pernah praktikum untuk membuat regresi gitu ya. Nah, regresi itu bisa didapatkan gitu ya atau persamaan dari sebuah garis itu bisa didapatkan kalau kurvanya linear ya. Jadi kalau misalnya linear kita itu bisa mendapatkan persamaan garis yang mewakili semua titik gitu kan, yang mewakili semua titik. Jadi kalau kita punya persamaan garisnya, kita mau cari di sini berapa hasilnya itu bisa di titik sekian bisa dicari, di titik sekian bisa dicari dengan satu persamaan. Nah, itu kalau kurvanya linear gitu ya. Jadi di sini persamaannya itu adalah CT sama dengan C0 min K dikali T gitu ya. Jadi langsung bisa dipakai nih. C-nya itu sebagai sumbu Y gitu ya, kemudian T-nya itu sebagai sumbu X. Kalau di kurva kalibrasi ini Y sama dengan A plus BX gitu ya. Jadi T-nya itu sebagai X-nya, Y-nya itu sebagai CT-nya. Jadi itu untuk yang orde 0 gitu ya teman-teman. Kata kuncinya dia eliminasinya itu sama setiap waktu sehingga persamaannya cukup CT sama dengan C0 dikurangi K dikali T. Nah, sedangkan kalau orde 1, kalau kita gambar gitu ya, antara waktu dengan konsentrasinya, dia kurvanya parabolik gitu ya. Jadi tidak linear gitu, bentuknya seperti ini. Misalkan ini, misalkan di jam pertama gitu ya, di jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat. Kalau kita buat kurva Y-nya konsentrasi dan X-nya itu waktu seperti yang sebelumnya,
itu dia bentuknya ada 1 jam gitu ya, misalnya 10 yang dia penurunannya itu drastis gitu ya. Drastis misalkan jadi 5. Tapi ada juga jam yang dia penurunannya tidak sedrastis itu. Misalkan di sini hanya turun 2 gitu menjadi 3 miligram. Nah, kemudian ada juga yang kecil lagi gitu, misalkan hanya 1,5 gitu sisanya. Jadi ada satu waktu di mana dia turun hampir sekitar 50%, ada juga satu waktu yang dia turunnya hanya 2/3-nya. Nah, gitu. Jadi dia itu eliminasi obatnya itu tidak sama setiap waktu. Gitu. Setiap waktunya itu tidak sama. Sehingga tidak ada polanya gitu. Misalkan jam pertama turun sekian persen, jam kedua beda lagi kayak gitu. Tidak ada pola yang pasti. Nah, sehingga di sini bisa dibilang bahwa tidak linear gitu ya. Tidak linear. Nah, kalau dia kurvanya tidak linear, kita nggak bisa gitu ya mencari persamaan garis. Persamaan yang mewakili garis ini tuh tidak ada gitu karena dia tidak linear. Nah, sehingga apa yang dilakukan gitu ya. Jadi kita nggak bisa dong dapat persamaannya gitu ya. Jadi yang dilakukan itu adalah kita turunkan kurvanya gitu ya menjadi untuk di sumbu Y-nya itu menjadi len gitu ya atau logaritmik konsentrasi. Kemudian di sumbu X-nya itu menjadi waktu, masih tetap waktu. Nah, ketika ternyata di sumbu Y-nya itu menjadi len ataupun log, itu dia kurvanya menjadi linear seperti yang order 0. Tuh, kurvanya menjadi linear. Nah, sehingga kita bisa mencari persamaan garis lagi gitu ya. Nah, karena dia kurva Y-nya sudah menjadi len atau logaritmik, sehingga keseluruhannya itu harus dalam bentuk len ataupun logaritmik. Jadi persamaan garisnya adalah len CT sama dengan len C0 min HT. Gitu. Di sini asalnya ya, kenapa sih kalau orde 1 itu harus dalam bentuk len ataupun logaritmik? Karena memang ketika dia tidak dalam bentuk len ataupun log, itu kurvanya tidak linear gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk eksponensial, menjadi CT sama dengan C0 dikali E pangkat min HT. Itu sama aja. Jadi boleh persamaan yang pertama boleh, persamaan kedua boleh, boleh juga persamaan yang ketiga yang pakai lognya, log CT. Itu juga bisa dilakukan. Pilih yang mana Kak? Pilih terserah gitu ya, mau yang mana. Nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 juga nggak masalah. Cuman ada preferensi ya, yang penting teman-teman itu luas aja gitu kalau pakai rumusnya yang menurut teman-teman paling nyaman digunakan dan paling sering gitu. Biasanya kalau kita udah sering pakai satu rumus itu akan lebih mudah ingat dan lebih cepat juga perhitungannya. Pilih salah satu aja. Tuh, kalau untuk orde 1 jadi diingat-ingat orde 1 yang mana, orde 0 yang mana. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu soal gitu ya, dia bentuknya tabel gitu misalkan ada tabel persamaan gitu ya. Di sini ada CT, kemudian di sini ada waktu T gitu ya. Di sini misalkan di sini adalah jam ke-9, kemudian jam ke-10, jam ke-11. Nah, di sini misalkan adalah 12, kemudian menjadi 10, menjadi 8. Nah, kalau seperti ini dia bentuknya tidak linear ya, karena di sini turun 2, tapi di sini ke sini, oh dia linear ya, minus 2 lagi. Nah, ini berarti dia tanda-tanda dari orde 0 gitu, karena per jamnya turun minus 2 semua. Nah, ini berarti kita kalau punya data, dikasih data ini dia termasuknya orde 0, walaupun di soal misalkan tidak dibilang apa-apa gitu ya, nggak ada informasi dia orde 1 atau orde 0. Kita bisa identifikasi bahwa pakai orde 0 karena eliminasinya sama setiap waktu. Gitu. Itu perbedaan rumusnya gitu ya, rumus awalnya untuk mencari konsentrasi. Nah, kemudian apalagi perbedaannya gitu ya antara orde 1 dan orde 0. Untuk di orde 0 itu T setengahnya itu dia bergantung oleh dosis ya teman-teman. Waktu untuk kadarnya turun menjadi setengahnya itu rumusnya bergantung dengan dosisnya berapa. Karena persamaannya adalah T setengah itu sama dengan 0,5 dikali dosis atau konsentrasi dibagi dengan K. Sedangkan kalau untuk di orde 1 itu T setengahnya itu bentuknya suatu ketetapan gitu ya. Jadi 0,693 dibagi dengan K. Itu K eliminasi gitu ya. Itu bedanya untuk orde 0 dan orde 1. Jadi rumus C-nya beda, rumus T setengahnya berbeda. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumus yang lain gitu ya, menjadi basic. Biasanya sih hanya diputar-putar gitu ya. Biasanya rumusnya itu aja, cuman pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, di sini harus teman-teman ingat kalau dosis itu didapatkan dari perkalian antara volume distribusi dengan konsentrasi. Tuh ya, dosis sama dengan V dikali C. Kalau konsentrasi. Nah, di sini saya mengingatnya jembatan kodanya biar nggak lupa itu adalah divisi. Divisi. Itu dosis sama dengan VD dikali konsentrasi. C kali VD ini dis. Ya, dosis sama dengan
VD dikali konsentrasi. Nah, kalau yang konsentrasinya tergantung gitu ya. Kalau yang ini adalah orde 1, ya ada 3 rumus. Kemudian yang ketiga itu ada clearance, jadi seberapa cepat sih obatnya itu dihilangkan gitu ya melalui tubuh. Nah, itu rumusnya adalah K dikali VD. Untuk singkatannya BCL di KV. Ya. BCL clearance gitu ya sama dengan K, itu K eliminasi dikali dengan VD atau volume distribusi. Kemudian kalau K-nya ketika dia orde 1 itu adalah 0,693 dibagi dengan T setengah. Itu adalah rumus-rumus standar ya teman-teman, basic untuk IV bolus gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, mau tanya Kak, Boleh? kalau semisal tadi kan clearance tuh kecepatan obat dieliminasi dalam tubuh ya. Bedanya sama K itu apa ya Kak? Maksudnya beda dalam interpretasinya. Oke, kalau K itu ketetapan eliminasinya, misalkan dia per jam itu kecepatannya itu turunnya berapa, tapi kalau clearance itu adalah jumlah obat dalam volume yang dikeluarkan, kayak gitu. Oh, oke Kak, Jadi makasih kalau Kak. K itu lebih ke rate sih, laju, apa ya namanya? Jadi kalau K itu lebih ke konstanta yang melambangkan eliminasi per periode waktunya. Sedangkan kalau clearance itu volume. Jadi dia berapa sih mili per jam yang dikeluarkan, kayak gitu. Berarti kalau konstanta itu tetap ya Kak? Betul. Oh, oke. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sip, sama-sama. Biasanya kalau K itu carinya adalah ini ya, kalau T setengah itu dari 0,693 per K, kalau K itu bisa dicari dari 0,693 dibagi T setengah. Gitu. Tuh ya. Kalau bingung lagi cara bedainnya, sebenarnya kita bisa bedakan dari satuan ya. Kalau satuan yang K, itu untuk orde 1 dia adalah per jam gitu ya. Jadi sekian per jam gitu. Atau kalau yang orde 0 itu adalah miligram per jam. Jadi depannya satuan berat gitu ya. Sedangkan kalau untuk clearance, clearance itu satuan di awalnya itu pasti satuan volume ya, atau mili atau misalnya liter per jam. Jadi kayak laju ya, di sini laju pengeluaran kayak gitu. Berapa mili per jam atau berapa liter per jam. Itu obat yang bisa dikeluarkan melalui ginjal gitu ya, atau melalui hati. Udah clearance. Oke. Itu untuk yang IV bolus ya teman-teman. Jadi boleh di hold dulu, di foto dulu atau gimana. Nah, kita next ke farmakokinetika yang sifatnya infus ya, infus. Jadi tadi kan bolus ya, IV bolus bisa kan yang membedakannya IV bolus yang sekali disuntik selesai gitu ya. Suntik selesai gitu. Jadi cuman disuntik satu waktu kemudian sudah selesai. Nah, sedangkan kalau untuk infus itu yang biasanya ada gantungannya gitu ya. Jadi obatnya akan terus-menerus diberikan dalam periode waktu yang lebih panjang, misalkan 1 jam gitu ya, secara continuous obatnya terus diberikan gitu ya. Ada yang 5 jam, ada yang misalkan dalam 24 jam, gitu ya, berbeda-beda. Jadi kalau infus itu sebenarnya lebih baik daripada IV bolus dalam hal menjaga fluktuasi ya. Jadi kalau di infus itu tidak ada fluktuasi, tidak ada fluktuasi dari kadar obat yang terlalu drastis. Karena kalau yang IV bolus kan bentuknya naik, turun lagi, kemudian terputus ya ketika pasiennya nggak diberikan obat. Kemudian nanti pas waktu pemberian obat, yang selanjutnya dia naik lagi, terus turun lagi, kayak gitu. Jadi di sini ada perbedaan yang besar gitu antara kadar puncak dan kadar bawahnya, kayak gitu. Nah itu untuk yang IV bolus tuh seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan infus, dia akan terus-menerus ketika diberikan, dia akan terus-menerus seperti ini bentuknya gitu ya. Nah ini adalah CSS. Nah ini adalah untuk yang infus. Dia akan terus-menerus berada di CSS selama infusnya masih tetap dijalankan gitu ya. Selama infusnya tidak dihentikan, maka dia akan terus-menerus ada di CSS dalam bentuk kadar yang stabil gitu ya. Itu untuk yang infus. Nah, di sini ada rumusnya gitu ya. Mungkin yang teman-teman tahu dari CSS sama dengan R per V dikali K gitu ya. Rumusnya yang ini yang paling sering keluar gitu ya. Nah, ini harus teman-teman ingat-ingat gitu. Oh, kalau untuk mencari kadar tunak dari infus gitu ya, kadar ketika dia di bagian atas ini, itu gimana caranya? Yaitu adalah dengan mencari R gitu ya. R itu adalah laju. Ini CSS sama dengan R. R itu adalah laju infusnya, laju infus, kemudian dibagi VD gitu ya, volume distribusi, dibagi dengan kecepatan eliminasi. Itu adalah rumus CSS gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan gitu. Misalkan di sini kan kalau infus itu
nggak selalu langsung mencapai CSS ya teman-teman. Di sini ada bagian di mana dia itu belum mencapai CSS. Belum mencapai CSS. Jadi masih OTW gitu ya, masih on the way. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari kadar ketika dia di sebelum CSS, gimana caranya? Gitu ya. Berapa sih kadar di sini? Nah, itu yang di atas nih persamaannya. Jadi yang di atas ini adalah persamaan kadar kapanpun gitu ya. Oh, ini kebalik. Sorry, ini harusnya kalimatnya ke sini, ini ke atas. Kebalik ya, teman-teman. Jadi di sini itu adalah ini persamaan yang untuk titik manapun. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau mencari ya kadar infus, tapi kita belum tahu pasti dia ini sebenarnya udah tunak gitu ya, udah mencapai CSS atau belum. Gitu. Nah, kita pakai rumus yang atas. Jadi CP gitu ya, kadar di dalam plasma, nggak tahu pokoknya dimanapun itu gitu ya berada gitu ya, entah di sebelum CSS atau sudah CSS gitu ya bahkan. Nah, itu rumusnya adalah R VD dikali K dikali 1 min E min KT. Ya, 1 dikurangi E pangkat min KT. Ini adalah rumus lengkapnya gitu ya, teman-teman, rumus lengkapnya. Kemudian nanti ketika misalkan oh dia sudah gitu ya sudah mencapai CSS. Jadi kalau infus itu kelemahannya dia butuh waktu ya untuk mencapai CSS. Butuh beberapa periode waktu. Nah, sehingga kalau misalkan dia sudah mencapai CSS, gimana gitu ya? Kan awal rumusnya adalah yang ini nih. Nah, dianggap semakin lama waktu infus itu berjalan, maka akan semakin mendekati waktu tunaknya. Gitu. Sehingga T-nya itu bisa kita asumsikan adalah tak hingga. Tak hingga berarti ya sampai kapanpun waktunya gitu ya, kita asumsiin aja T-nya itu nggak hingga. Karena semakin lama infus itu berjalan, semakin mendekati CSS gitu ya. Nah, kalau misalnya kita substitusi tak hingganya itu ke persamaan yang atas gitu ya. Jadi kita substitusi nih R per VD dikali K kali 1 min, E pangkat min K dikali T, di mana T-nya itu nggak hingga gitu ya. Nah, E pangkat minus tak hingga itu adalah 1. Gitu ya, mendekati angka 1. Sehingga ini tuh bisa diabaikan nilainya. Gitu ya. Ini bisa diabaikan. Gitu ketika dia tidak hingga. Makanya rumus untuk CSS itu disederhanakan gitu ya teman-teman. Disederhanakan menjadi sisanya adalah CSS sama dengan R per VD dikali K. Sebenarnya mah ada ini gitu ya di ujungnya, cuman karena nilainya bisa diabaikan jadi nggak perlu ditulis gitu. Jadi rumusnya kalau pakai infus itu kita harus kalau misalnya ditanya gitu ya berapa sih konsentrasi infus gitu ya. Yang harus kita perhatikan di dalam soal itu apakah sudah CSS atau belum gitu. Sudah CSS atau belum. Jadi kalau misalnya ditanya kadar gitu ya, berapa sih kadar infus? Nah, kita harus perhatikan sudah CSS atau belum di soalnya. Atau dia bilang, berapa kadar CSS? Oh, berarti kita langsung pakai rumus yang bawah, karena udah spesifik. Berapa sih kadar dia CSS? Tapi kalau bisa ditanya, berapa sih kadar 2 jam setelah infus berjalan, misalkan. Nah, 2 jam setelah infus berjalan kan itu nggak tahu ya, udah CSS atau belum. Nah, itu baru pakai yang atas. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak jelas, ini udah CS atau belum, pakai rumusnya yang atas. Tapi kalau misalnya sudah di statement dengan jelas bahwa yang teman-teman cari adalah kadar tunak, maka pakai rumus yang bawah. Gitu. Tuh ya. Ini adalah kadar, mencari kadar saat infusnya masih berjalan, gitu ya, masih terus dipakai. Nah, kita mau cari kadarnya berapa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada juga rumus-rumus yang menanyakan kalau misalkan infusnya sudah dihentikan, gitu ya. Infusnya sudah dihentikan, terus mau tahu nih berapa sih kadar jam ketiga setelah infus dihentikan misalkan. Nah, itu gimana cara carinya gitu ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat ketika suatu infus itu misalkan sudah mencapai kadar steady state ya di sini, kemudian dia akan di stop. Di stop gitu ya, baik di poin A atau di poin B. Nah, dia akan mengikuti kinetika orde 1. Mirip seperti IV bolus. Gitu. Jadi misalnya ini di stop nih, di stop ya. Nah, dia ini akan mengikuti kinetika orde 1. Kinetika orde 1. Sehingga rumusnya itu sama seperti yang sebelumnya kita bahas, yaitu CT adalah C0 dikali E pangkat minus KT. Jadi rumusnya sama kan, seperti yang IV bolus yang tadi. Cuman bedanya adalah, kan di sini kita mau mencari gitu ya, berapa, misalkan soalnya itu seringnya gini, berapa kadar gitu ya, kadar 2 jam setelah infus berhenti, misalkan. Nah, jadi di sini kita mau carinya adalah C 2 jam setelah infus berhenti. Nah, masalahnya C0-nya ini berapa gitu kan? C0-nya ini siapa? Nah, kalau ketika di soal ini tuh dihentikannya memang
konsentrasinya sudah CSS, maka C0-nya itu adalah CSS. Jadi CT sama dengan, bisa kita anggap bahwa sama dengan CSS dikali E pangkat minus KT. Gitu. Kalau untuk yang infus ya. Jadi kita harus cari CSS-nya dulu, kita anggap CSS-nya itu adalah C0. Gitu. Karena intinya adalah C0-nya itu sebenarnya adalah ya konsentrasi terakhir gitu ya, sesaat sebelum infusnya itu berhenti. Gitu. Ketika dia sesaat sebelum berhenti itu sudah mencapai kadar tunak, ya udah berarti kadar tunaknya itu menjadi sebagai C0. Jadi sebenarnya sama gitu ya, seperti rumus infus. Cuma nanti turunannya adalah CSS-nya adalah R per K dikali PD gitu ya, dikali 1 min E kali KT gitu ya. T-nya yang mana? T-nya ya 2 jam gitu ya, sesuai yang ditanyakan. 2 jam setelah infus berhenti gitu. Ini adalah 2 jam. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau infusnya itu dihentikan sebelum kadar tunaknya tercapai gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke yang sebelumnya ini, bagaimana kita cara menentukan konsentrasi gitu ya. Kalau misalkan konsentrasinya sudah mencapai CSS, ya tinggal R per K dikali PD. Tapi kalau dia nggak yakin gitu ya, kita nggak yakin udah CSS sebelum, kita pakai rumus yang ada buntutnya ini, 1 min E min KT. Jadi kalau misalkan kita tidak yakin gitu ya, nggak diketahui nih dia udah CSS atau belum, kita pakai rumus persamaan yang atas ini untuk mencari kadar akhirnya. Ya. Jadi kalau saat infus dihentikan dan tidak diketahui nilai C terakhirnya itu dia sudah CSS atau belum, kita akan menggunakan rumusnya ini dari C plasma yang kita di semua titik tadi yang di atas gitu ya. Jadi sebenarnya rumusnya adalah C sama aja gitu, CT sama dengan C0 kali E min KT. Cuman C0-nya, ini cara mencarinya adalah kita menggunakan rumus infus yang di mana saja, yang R per V kali K gitu ya, kemudian dikali 1 min E min KT. Nah, ini adalah C0-nya gitu ya. C0-nya diwakili oleh sepanjang ini. Nah, nilainya sama. Kemudian ini tetap kita taruh ke bawah gitu ya, kali E min K dikali T. Gitu. Nah, terus di sini ada 2 T gitu ya, ada T1 sama ada T2. Apa bedanya gitu ya. Jadi kalau untuk di T1 ini yang di awal gitu ya, T1 ini adalah waktu infus berjalannya itu berapa lama gitu ya. Waktu untuk infusnya berjalan. Kemudian kalau T yang kedua ini adalah waktu yang ditanyakan di soal gitu ya. Waktu yang ditanyakan di soal. Nah, misal ada suatu infus yang dia itu dijalankan selama misalkan selama 3 jam gitu ya, 3 jam. Kemudian dia di stop. Nah, setelah di stop, pertanyaan soalnya adalah berapa sih konsentrasi 5 jam gitu ya setelah infus dihentikan. Nah, kalau seperti ini, untuk di T1 gitu ya, T1-nya, T yang di awal, itu kita menggunakan 3 jam. Gitu. Karena kan itu lamanya waktu berjalan. Nah, sedangkan untuk di T2 itu kita menggunakannya adalah 5 jam. Gitu. Karena yang ditanya adalah 5 jam setelah infus dihentikan. Jadi itu bedanya antara T1 dan juga T2 gitu ya. Tuh. Nah, kalau yang T1 ini dia 3 jam. Karena berapa sih waktu infus itu berjalan. Jadi kalau di soalnya di sini nggak dibilang gitu ya bahwa kalau yang ini yang di atas ini di kalimat soalnya adalah jika infus dihentikan setelah kadar tunak tercapai gitu. Jadi dikasih tahu pokoknya dia dihentikan ketika kadar tunaknya udah tercapai. Nah, sedangkan kalau yang di persamaan kedua yang agak panjang gitu ya rumusnya, itu dia cuma dibilang ketika infusnya berjalan 30 menit gitu ya. Infus dihentikan. Itu kan kita nggak jelas ya dia udah CS atau belum. Makanya amannya pakai rumus yang panjang ini. Tuh. Kemudian ada beberapa perkembangan gitu ya, pengembangan dari rumus-rumus infus yang 2 rumus dijadiin satu kayak gitu. Jadi seakan-akan ada rumus-rumus yang baru gitu ya, padahal itu sebenarnya kombinasi dari rumus-rumus yang ada sebelumnya. Misalkan seperti ini. Tadi kan kita tahu ya kalau CSS itu adalah R per K dikali VD. Nah, dari yang rumus infus bolus yang tadi dari IV bolus itu kita tahu kalau clearance adalah dari K dikali VD gitu ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kalau untuk mencari CSS itu bisa juga dari R per clearance gitu.
Jadi dua rumus dijadiin satu gitu ya. Kemudian kita juga ingat tadi pas di IV bolus yang namanya dosis loading atau dosis itu tuh adalah dari CSS dikali VD gitu ya. Dari C dikali konsentrasi dikali dengan VD gitu. Kemudian kita tahu kalau CS itu adalah R per VD dikali K. Nah, kalau kita kombinasikan dua rumus ini, jadi DL-nya adalah CSS dikali VD gitu ya, CSS dikali VD, di mana CSS-nya adalah R per K dikali VD. Nah, ini kita bisa coret VD-nya. Yang tersisa adalah dosis loading, itu bisa juga kita cari dengan R dibagi dengan K. Tuh. Dosis loading itu dosis apa sih, Kak? Jadi biasa kalau dosis loading itu, kalau kita lihat dari yang gambar infus tadi, kan dia cukup perlu banyak waktu ya teman-teman di sini. Nih, dia tuh memakan banyak waktu untuk mencapai CSS gitu ya. Nah, biasanya untuk mencapai CSS ini cukup lama ya. Kalau kita mencari 95% dari CSS itu bisa sampai 5 kali gitu ya, hampir 5 kalinya atau 4 kali dari tes tengah. Nah, ini lama banget. Kalau satu obat aja tes tengahnya 1 jam, berarti untuk mencapai CSS itu dia butuh 4 jam karena 4 dikali tes tengah. Ya, nah itu cukup lama gitu ya untuk mencapai kadar tunaknya. Sehingga terkadang ada juga yang dia kombinasi gitu ya, misalnya IV bolus sebagai loading, jadi dikasih IV bolus nanti dilanjutkan sama infus. Misalkan dia infus dikasih IV bolus omeprazol gitu ya. Kemudian setelah itu nanti omeprazolnya juga di drip gitu ya, di infus. Nah, dosis untuk mencapai loading itu didapatkan dari ini gitu ya. Jadi berapa laju dibagi dengan konstanta eliminasi. Itu adalah loading dose IV bolusnya gitu yang harus diberikan sebelum infusnya dijalankan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tabel ya di sebelah kanan. Tabel ini itu adalah tabel apa ya istilahnya, tabel jalan pintas gitu ya, shortcut untuk mencari kalau misalkan ditanya adalah berapa waktu gitu ya, berapa waktu untuk mencapai sekian persen dari CSS gitu ya. Kan tadi kan cukup lama ya bisa mencapai CSS-nya. Terus ada perhitungannya gitu ya. Cuman perhitungannya agak panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah tabel ini boleh teman-teman hafalkan aja gitu ya. Kalau kita butuh mencari 90% CSS, maka rumusnya adalah 3,32 dikali berapa nilai tes tengahnya. Dikali tes tengahnya berapa. Kalau dia 95% CSS, berarti 4,32 dikali tes tengah. Kalau misalkan dia 99 CSS adalah 6,65 dikali tes tengahnya berapa. Nah, ini diingetin aja. Jadi 90, 95, dan juga 99. Gitu. Jadi itu caranya gitu ya. Jadi cukup tahu nilai tes tengah, maka teman-teman akan bisa menghitung gitu ya, berapa sih waktu yang diperlukan untuk mencapai sekian persen CSS. Nah, Kak, kalau misalkan dia nggak sesuai, ini kan ini cuma 90%, 95% sama 99. Kalau di soalnya misalkan nanyanya 97 misalkan, nah itu gimana? Nah, sebenarnya kalau rumusnya itu cukup panjang ya teman-teman kalau mau dijabarkan, tapi ini aku kasih yang cara cepatnya gitu ya. Ini udah penjabaran dari turunan-turunan gitu ya. Jadi T-nya itu adalah ln 1 dikurangi CSS dalam desimal, kemudian dibagi 0,693 dikali tes tengah. Nah, ini rumus cepatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dapat soalnya menanyakannya itu tidak di range CSS yang ada di tabel, nanti kita sudah bisa cari sendiri. Nah, cuman penurunannya cukup panjang, jadi ini aku kasih cara cepatnya gitu lah ya. Ini untuk mencari berapa kali CSS. Maksudnya gimana sih kok CSS dalam desimal? Maksudnya gini ya, misalkan ada soal di mana dia nanyanya 80%. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk mencapai 80% dari 85% dari CSS ya? Berarti ini kita dapatnya dari ln 1 diambil CSS dalam desimal itu maksudnya 0,85 gitu teman-teman. 85% dalam desimal kan adalah 0,85 kan gitu. Kemudian dibagi 0,693. Nah, udah deh, ini kalian hitung berapa nilainya, tinggal dikali dengan CSS, dengan tes tengahnya berapa. Gitu. Ya, kemudian nanti nilainya berapa dikali dengan tes. Udah deh, bisa kalian cari gitu ya. Jadi mau berapapun angkanya,
Ya udah pakai rumus ini aja, gitu ya. Itu untuk yang infus, biasanya akan ditukar-tukar aja gitu ya. Umumnya yang paling sering keluar itu rumusnya adalah yang ini ya, yang CSS sama dengan R per VD dikali K. Diputar-putar aja, ada yang nyari CSS-nya, ada yang cari R-nya, ada yang cari VD-nya, ada yang cari K-nya. Pokoknya satu rumus untuk mencari banyak hal gitu ya, biasanya rumusnya ini. Tuh. Kalau soalnya agak berat sedikit, nah itu bisa adalah ke yang ini ketika itu sudah dihentikan gitu ya, berapa waktunya gitu ya. Kalau yang advance biasanya untuk soal-soal yang esai ya, umumnya misalnya teman-teman mau ke ITB gitu ya. Nah, bisa jadi agak disesatkan sedikit gitu ya, soalnya adalah yang saat itu dihentikan, terus dia belum CSS, rumusnya yang mana kayak gitu ya. Ada agak lebih advance sedikit. Kemudian selanjutnya adalah yang farmakokinetika oral. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari penjelasan yang tadi? Izin bertanya Kak, mungkin Boleh. tadi agak kelewat. Kalau E-nya tuh apa ya tadi? Aku lupa lagi Kak. E itu eksponensial. Yang E pangkat. Iya Kak, yang itu. E-nya yang apa maksudnya? Jadi E-nya itu nilai apa gitu? Oh, E itu kalau teman-teman cari di kalkulator, kan ada E pangkat minus sekian ya, itu namanya eksponensial. Gitu. Jadi kalau di kalkulator itu cara memunculkannya Siflen ya, bukan Siflen. Iya benar, Siflen. Itu baru muncul tuh E pangkat. Nah, itu cara menghitungnya, cara hitung di kalkulatornya gitu. Jadi kalau E pangkat minus K, berarti munculin dulu angka E pangkatnya, kemudian baru masukin nilai K dikali T gitu ya. Jadi dia bukan melambangkan nilai apapun, tapi dia memang cara menghitung gitu ya, eksponensialnya. Oke Kak, ngerti. Jadi Siflen ya di kalkulatornya. Betul, Siflen. Oke, makasih Kak. Iya. Untuk memunculkan angka E pangkat itu ya. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh? Kalau misalkan konsentrasinya itu ya belum mencapai konsentrasi steady state, itu pakai rumus yang mana, Kak? Yang tadi? Yang ini nih, yang panjang ini. Nih, yang ini. Yang aku hijau ini. Nah, ini pakai yang dia itu belum mencapai CSS. Jadi kita harus cari C0-nya itu C dimanapun yang ini. C kadarnya di titik manapun. Yang ada ekornya. Yang ada ekornya 1 min E min KT. Gitu. Baik, Kak. Kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak, mau tanya lagi dong, Kak. Boleh. Tadi kan ini cara ngitung infus yang mana? Oh, yang ini. CSS sama dengan R per VD kali K. Nah, terus ada lagi clearance sama dengan VD kali K sama dengan CSS R per clearance. Itu buat ngitung apa sih, Kak? Kalau tadi yang diijoin paham, berarti kalau misalnya belum ada nilai CSS-nya, berarti pakai yang hijau ini kan, Kak? Nah, kalau yang bawah ini itu rumus yang kalau apa? Oh ya, kalau ini tuh sebenarnya ya misalkan nanti teman-teman disuruh mencari CSS tapi nggak ada nilai VD-nya misalkan atau nggak ada nilai K-nya tapi ada nilai clearance. Nah itu teman-teman nggak usah bingung. Kayak aduh Kak aku kan mau mencari CSS tapi kok nggak ada nilai VD ataupun K. Misalkan harusnya kan kalau kita mencari CSS kan adalah R per VD dikali K kan. Nah tapi dia nggak ada nilai volume distribusi misalkan di soalnya. Cuman diketahui nilai clearance. Nah itu sih biar teman-teman nggak bingung. Oh ternyata rumusnya itu juga bisa di substitusi gitu ya, juga bisa R per clearance itu sama aja kayak gitu karena VD dikali K itu adalah clearance gitu. Jadi kalau misalkan ada nilai clearance tapi tidak diketahui nilai VD, itu teman-teman juga masih tetap bisa mencari nilai CSS. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya di soal dikasih tahu itu yang diketahui adalah nilai clearance, tapi teman-teman disuruh mencari nilai laju infus misalkan. Nah itu bisa dicari juga kayak gitu ya dari persamaan yang begitu maksudnya. Oh, oke, Kak. Sama itu tadi Kak, DL apa sih, Kak? Rumus Oh, apa juga yang bawah? DL, ya DL itu dosis loading, maaf. Loading dosis loading. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, nanti kita bahas ke soalnya ya, biar lebih kebayang gimana cara penggunaan rumusnya. Oke. Nah, selanjutnya next kita ke oral ya. Nah, oral farmakokinetika itu aku tekankan ya teman-teman, dia beda dengan infus dan juga bolus ya. Karena apa? Aku tekankan karena beberapa itu ada yang nanya, kok aku nggak bisa dapet kak jawabannya gitu ya. Karena sebenarnya yang ditanya di soal itu oral gitu ya. Tapi teman-teman pakai rumus yang IV bolus gitu misalkan. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau oral itu dia punya rumusnya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi nggak sama ya. Jadi tidak sama dengan IV bolus. Sama dengan IV bolus. Ataupun infus. Jadi dia punya persamaan tersendiri. Jadi silakan diperhatikan gitu ya di soalnya. Sediaannya apa gitu ya. Apakah dia sediaannya
oral atau dia intravena gitu ya. Jadi harus dilihat dulu di soalnya dia oral ataupun intravena. Nah, terus rumusnya gimana Kak kalau oral gitu ya? Nah, kalau oral itu apa sih yang membedakan teman-teman antara oral dan IV? Apa menurut teman-teman? Dari segi atmenya deh, dari segi atmenya. Apa kira-kira parameter yang sangat berbeda gitu ya, membedakan antara oral dan intravena? Di parameter apa kira-kira? Absorpsi atau distribusi atau metabolisme atau ekspresi? Absorpsi. Iya, absorpsi. Kenapa? Kalau yang oral Ada gimana? kalau oral itu ada proses absorpsinya. Kalau IV kan itu dia langsung didistribusikan karena langsung ke peredaran darah. Iya, 100 betul sekali. Jadi kalau misalnya oral itu dia punya nilai absorpsi ya teman-teman. Makanya di oral itu, oral farmakokinetika, dia K-nya, konstantanya nggak hanya satu. Kalau tadi kan kita ke IV bolus dan infus, K-nya cuma satu ya, kecepatan eliminasi. Nah, kalau di oral, karena dia juga punya rate gitu ya, kecepatan untuk dia bisa terabsorpsi, dia K-nya ada dua. Ada KA dan juga ada KE. KA itu adalah konstanta absorpsi, sedangkan kalau KE yang kita bahas dari tadi, itu adalah konstanta eliminasi gitu. Jadi dia punya dua K kalau di oral. Kalau kita gambarin bentuknya tuh gini. Jadi misalnya ini waktu ya, kemudian ini kadar, dia bentuknya naik turun gitu. Jadi dia punya waktu yang cukup panjang. Ini adalah untuk waktu absorpsinya. Ya. Di sini adalah waktu untuk dia terabsorpsi, sedangkan yang merah ini adalah waktu dia eliminasi. Jadi ini adalah waktu untuk absorpsi, fase absorpsi namanya, yang warna kuning. Sedangkan yang warna merah ini adalah fase eliminasi. Eliminasi. Sedangkan kalau yang IV itu bentuknya itu seperti ini. Dia bentuknya kalau yang IV ya, ini T, ini C. Bentuknya dari atas turun ke bawah kan tadi ya. Kalau yang intravena tergantung dia ordenya berapa, orde 0 atau orde 1 gitu ya. Tapi kan umumnya kesamaannya adalah kita mulainya dari atas ya, dari puncaknya. Karena kalau IV bolus itu dia langsung gitu ya, langsung masuk ke dalam darah. Dia nggak perlu waktu untuk terabsorpsi gitu ya. Jadi nggak pelan-pelan gitu ya, yang IV bolus. Jadi langsung dari paling puncak turun ke bawah gitu. Seiring dengan berjalan waktu kan obatnya akan terbuang gitu ya. Dia akan terus menurun. Nah, sedangkan kalau oral dia mulainya dari nol dulu. Gitu kan, dari minum obat kan obatnya nggak langsung tiba-tiba masuk ke darah ya. Dia harus terdisintegrasi dulu. Misal kalau dia tablet harus hancur dulu, harus terdisolusi dulu. Kemudian dia harus bisa terpindahkan dari yang lambung menuju ke dalam darah gitu. Makanya di sini cukup lama nih, ya lama. Kemudian ketika dia sudah mencapai puncak gitu ya, waktu di mana kan absorpsinya itu sudah selesai semua, nah dia akan turun turun gitu ya. Nah, itu namanya fase eliminasi mencapai di sini. Nah, dia punya K. Nah, di sini adalah KA, konstanta absorpsi, yang di sini adalah KE atau konstanta eliminasi gitu. Jadi rumusnya yang panjang ini, nah ini adalah rumus infus. Rumus oral, sorry. Jadi di sini adalah kalau kita mencari konsentrasi plasma di setiap titik manapun, sama kayak yang infus tadi gitu ya. Kita mau cari ini konsentrasi, tapi kita nggak tahu gitu ya. Dia lagi di mana? Apakah dia lagi di fase absorpsi atau dia lagi di puncak atau dia udah mau eliminasi bahkan gitu ya. Kita nggak tahu dia ada di mana gitu ya letak obatnya. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini gitu ya. Ini bisa C plasma di titik manapun. Jadi CP sama dengan F kado gitu ya. F KA dikali DO per VD dikali KA min K gitu ya. Dikali E min KA dikurangi E pangkat min KA dikali T. Ya emang rumusnya panjang ya kalau yang oral. Gitu. Ini belum aku temukan ya apa jembatan keledainya. Jadi semakin teman-teman sering menulis rumusnya, insya Allah makin sering hafal gitu ya. Semakin sering dipakai, semakin terbiasa. Nah, terus di sini ada persamaan saat absorpsinya selesai. Jadi kalau misalkan ketika kita obatnya itu sudah melewati yang kuning gitu ya, fase kuning. Jadi ketika dia fase absorpsinya udah selesai, udah nyampe puncak nih. Nah, itu dia KA-nya bisa diabaikan. Jadi dipotong gitu ya. Jadi ini kesininya dihilangkan. Kalau misalnya dia sudah fase absorpsinya sudah selesai. Jadi yang tersisa di rumusnya adalah F dikali KA dikali DO per V dikali KA min K dikali E pangkat min KT. Gitu. Jadi persamaannya kan ini bentuk eksponensial ya teman-teman. Kalau dibentukin len juga ya udah tinggal dilenin aja. Itu len CP sama dengan len F kali KA dikali DO per FD kali KA min K dikurangi K dikali T. Itu ini sama ya, sama aja. Nomor 1 ini dan nomor 2 ini bentuknya sama. Cuman perbedaannya yang atas ini persamaan eksponensial, yang bawah ini sudah dibentuk len. Sama kayak IV bolus tadi, kan IV bolus bisa CT sama dengan C0 kali E pangkat min KT, bisa juga len CT sama dengan len C0 min KT kan. Itu sama aja. Ini juga sama ya. Bisa pilih yang nomor 1 atau pilih yang nomor 2, itu sama-sama aja. Ya.
Nah, Kak, tapi aku sering ngerjain di soal, kayaknya nggak sepanjang ini deh rumusnya gitu. Kayak nggak ada KA, nggak ada K gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, kapan gitu ya pakai rumus yang panjang, kapan pakai rumus yang pendek. Nah, itu sebenarnya tergantung apa yang diketahui di soal. Jadi sebenarnya rumus yang pendek ini kan yang sering kita pakai gitu ya di soal-soal yang beredar gitu ya. Nah, itu sebenarnya ini tuh adalah konsentrasi perkiraan atau estimasi. Jadi enggak yang persis gitu ya, teman-teman. Jadi di sini itu karena dia mengabaikan ya, dia mengabaikan nilai KE dan juga KA-nya. Jadi enggak ada gitu ya di soal nggak diketahui KE-nya berapa, nggak diketahui persentase absorpsinya berapa. Jadi cuma dikasih tahu ya udah F gitu ya. F-nya itu kan bioafabilitas ya, teman-teman. F itu bioafabilitas. Bioafabilitas itu apa sih? Bioafabilitas itu kok bioafabilitas itu adalah berapa sih persentase obat yang benar-benar masuk ke dalam darah gitu ya. Umumnya kalau oral itu tidak 100% ya, teman-teman. Kalau oral itu tidak 100%. Biasanya misalkan 90% atau 98% itu jadi duanya itu kebuang gitu ya. Jadi langsung karena ada first pass effect gitu ya. Jadi dia belum sampai darah tapi sudah termetabolisme. Itu kalau yang oral gitu ya, memang kelemahan dari obat oral. Jadi nggak 100% masuk ke darah. Makanya dosisnya umumnya lebih besar ya daripada yang IV bolus gitu. Nah, di sini cuma diketahui misalnya satu soal cuman ada bioavailabilitasnya aja sama dosis gitu ya, sama FIDE. Nggak ada nilai KA, nggak ada nilai KE. Nah, itu berarti kita pakai rumusnya yang ini gitu ya. Ini sebagai estimasi kasar ya, teman-teman. Jadi kita abaikan semua nilai KA dan KE-nya, hilang semua gitu ya. Jadi yang tersisa hanya C sama dengan bioavailabilitas dikali dosis dibagi volume distribusi. Gitu. Jadi ini untuk memperkirakan aja. Kira-kira berapa sih kadarnya gitu ya. Tapi kalau nanti di soal ada gitu ya nilai KA dan KE-nya, terus teman-teman pakai rumus ini, nah itu salah gitu ya. Karena ini cuman hanya dipakai ketika memang di soalnya nggak ada diketahui KA dan KE gitu, atau diabaikan. Nah, selanjutnya adalah ini untuk oral tunggal ya, teman-teman. Ini makanya di rumusnya ini adalah untuk oral tunggal, dosis tunggal. Maksudnya dosis tunggal tuh gimana sih, Kak? Dosis tunggal itu sehari cuma diminum 1 kali. Misalkan omeprazol kan cuma sehari sekali ya, kayak gitu. Apalagi yang sehari sekali. Captopril sehari sekali. Lisinopril sekali sehari. Nah, tapi ada juga seringnya gitu ya, oral itu kan berulang-ulang kan. Seringnya kita kalau pakai obat oral kan 3 kali sehari, 2 kali sehari gitu ya, walaupun ada juga sih yang tunggal. Oh sorry, aku salah kasih contoh. Kalau tunggal itu maksudnya dalam satu periode waktu itu memang cuma dipakai 1 kali doang. Jadi misalkan kita pakai metronidazole dosis tunggal itu kan untuk pasien-pasien yang dia infeksi saluran kemih ya biasanya. Sorry, infeksi menular seksual gitu kan. Itu cuma biasanya 1 kali doang ya. Jadi satu dalam periode terapi itu cuma 1 kali pakai dan dosisnya tinggi. Nah itu dosis tunggal. Nah sedangkan dosis berulang itu entah dia di hari yang lain itu juga termasuknya dosis berulang. Misalkan dia pakai 1 kali sehari tapi selama 7 hari. Nah, itu dia termasuknya dosis berulang. Nah, kalau untuk dosis berulang, itu ada yang namanya CSS average atau CSS rata-rata. Jadi kalau kita gambarkan bentuk grafiknya itu, dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi naiknya dia gini ya, teman-teman. Ada dosis akumulasi soalnya. Gitu. Jadi ketika kita naik mulai di dosis yang kedua, itu nggak dari 0 lagi ya, tapi ketambahan dari dosis yang sebelumnya. Jadi dia bentuknya kayak naik gunung gitu. Nah, ini dia oral gitu ya. Jadi dia bentuknya seperti ini kalau digambarkan. Nah, karena ada dosis akumulasi dari yang sebelumnya, makanya dia nggak mulai dari bawah lagi. Nah, terus rumusnya gimana kalau kita mencari CSS rata-rata? Jadi kalau kita mencari CSS-nya atau kadar tunaknya, kita nggak bisa cuma ngambil dari salah satu titik gitu misalkan. Udah kita ambil deh titik ini sebagai CSS-nya gitu, kadar tunaknya. Nggak boleh, karena adalah rata-rata harusnya kayak gitu. Jadi rata-rata dari sekian kali penggunaan obatnya itu berapa gitu. Makanya namanya CSS rata-rata gitu ya, CSS average. Nah, cara carinya adalah F dikali dosis gitu ya. Kemudian dibagi VD dikali K dikali tau. Nah, bentuknya kayak T gitu ya, tapi bukan T. Nah, ini. Nah, ini namanya tau. Tau itu apa? Tau itu adalah frekuensi pemakaian obatnya. Pemakaian obat. Misalnya kalau obatnya 3 kali sehari gitu ya, berarti taunya adalah 8 jam. Satuannya jam ya, teman-teman. Pokoknya kalau misalnya dia 2 kali sehari, maka taunya adalah 6 jam. Sorry, 12 dong. Taunya adalah 12 jam. Nah, jadi dalam bentuk frekuensinya, berapa kali rentan berapa jam gitu ya pakai obatnya. Jadi F dikali dosis dikali VD dikali K dikali tau. Nah, ini berlaku untuk semua ya teman-teman sebenarnya. Antara dia oral berulang atau IV berulang juga sama rumusnya ini.
Nah, cuman bedanya kalau dia intravena, F-nya itu dianggap 1. F-nya itu dianggap 1, jadi diabaikan. Ya, karena kan 100% kan obatnya itu masuk ke dalam darah untuk yang intravena berulang. Jadi kalau misalnya disuntik ondansetron misalkan, ondansetron IV bolus 3 kali sehari. Nah, itu juga kita sebenarnya cari C-nya itu bukan 1 titik ya, tapi C rata-rata harusnya gitu. Jadi F-nya tapi 100%, kita bisa abaikan gitu ya. Jadi tinggal dosis dibagi VD dikali K dikali tau. Itu untuk mencari CSS rata-rata. Itu untuk yang oral. Nah, kemudian ada juga pernah mungkin ketemu gitu ya nilai rumus farmakokinetika oral tapi bentuknya kok persamaan panjang kayak gini gitu ya. CP sama dengan B dikali E kali pangkat K T dikurangi A dikali E pangkat K A dikali T. Jadi misalkan rumusnya, misalkan soalnya gini bentuknya. 7 gitu ya dikali E minus K kali T dikurangi E pangkat K A kali T. Atau bentuknya gini sih, CP sama dengan 7 dikali E pangkat minus 0,5 misalnya kali T dikurangi E pangkat minus 1,5 kali T. Nah, terus ditanya berapa nilai gitu ya. Berapa nilai CP gitu. Nah, jadi ini tuh adalah persamaan farmakokinetika oral ya, teman-teman. Bentuknya memang seperti ini. Jadi dia ada 2 gitu ya, ada 2 E pangkatnya. 7-nya angkanya bisa 1 atau bisa 2. Seperti ini juga bisa. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kita mencari CP dari persamaan ini, misalnya berapa nilai CP di jam ke-5 misalkan. Nah, sebenarnya rumus ini udah tinggal dimasukin aja, T-nya diubah menjadi 5 doang. Gitu. Karena ini sebenarnya persamaan oral gitu ya. Jadi kadar plasmanya itu persamaannya seperti ini. Kalau ditanya nanti nilainya berapa CP jam ke-5, ini sangat-sangat mudah gitu. Teman-teman tinggal masukin aja. T-nya diubah menjadi 5 jam, udah selesai gitu ya rumus ini. Jadi kayak seakan-akan susah, tapi sebenarnya gampang gitu ya. Tinggal disubstitusi aja nilai T-nya menjadi 5. Kemudian di sini juga berlaku ilmu cocoklogi ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita dapat persamaan ini dan teman-teman hafal gitu ya, sebenarnya ini adalah bentuk dari persamaan ini. Berarti kita bisa estimasi bahwa nilai K-nya itu adalah 0,5 dan nilai Ka-nya dia adalah 1,5. Jadi dalam satu rumus ini kita sebenarnya udah dikasih tahu banyak hal gitu ya. Kita dikasih tahu bahwa K-nya ini adalah persentase eliminasi 0,5 dan Ka-nya adalah 1,5. Jadi kalau misalnya di soal ini kita ditanyanya terkait Tmax gitu ya, berapa nilai CP-nya? Kemudian pertanyaan pertama. Yang nomor 2 adalah berapa nilai Tmax-nya gitu ya. Dari persamaan di atas. Nah, ya udah sebenarnya kita tinggal masukin ke sini ya rumus Tmax atau rumus waktu untuk mencapai kadar maksimal dari oral itu adalah ln Ka dikurangi K per Ka min K. Nah, di soal ini sebenarnya kita udah tahu gitu ya, Ka-nya berapa, Ka-nya berapa, itu udah tahu dari persamaan ini. Jadi tinggal disubstitusi aja. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu gitu ya soal bentuknya kok ada persamaan seperti ini gitu ya, kemudian ditanya berapa CP, berapa Tmax, nah itu sebenarnya udah dikasih tahu di soalnya gitu ya, si parameter itu. Tuh. Karena ada juga ya soal bentuknya seperti ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak mau tanya Kak, Boleh. kalau semisal untuk farmakokinetika oral tuh untuk cari Cmax itu berarti tinggal CP terus T-nya itu dimasukin yang Tmax ya Kak? Iya, betul. 100 betul. Oke Kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Sudah? Kalau sudah kita coba ke soal ya, teman-teman. Kita ke soalnya biar terbayang ya gimana cara penggunaan rumusnya. Tadi udah banyak banget rumusnya ya. Kita coba dari soal pertama dulu. Soal pertamanya ada IV bolus ya di sini. Sediaan IV bolus. Kemudian yang ditanya adalah, jadi kalau baca soal teman-teman bisa coba lihat di bawahnya dulu ya. Berapa lama waktu yang diperlukan agar konsentrasi obat mengalami penurunan 10% dari kadar awal. Berarti kita punya 2 kadar ya, ada 2 kadar awal dan kadar akhir. Kemudian diketahui apa lagi di soal gitu ya, ada waktu paruh sama ada konsentrasi awal. Nah, jadi kalau dari sini kita dapat berapa clue ya, oh berarti ya IV bolus nih gitu ya, IV bolus. Kemudian yang ditanya itu berapa sih C untuk kadarnya itu turun 10% dari awalnya. Berarti sisa 90% ya. Kita mau cari berapa sih kadar waktu gitu ya, waktu untuk kadarnya itu menjadi 90% atau terhilang 10%. Kemudian jadi ini yang ditanya, kemudian ada C awal gitu ya. C awalnya 40 mg per liter, kemudian waktu paruhnya 4 jam. Nah, menurut teman-teman kita pakai rumus yang mana nih?
bisa pakai rumus yang mana? Orde 1 atau orde 0, teman-teman? Orde 1. Orde 1, oke. Kita pakai rumus yang CT sama dengan C0 kali min KT bukan ya, Kak? Iya, bisa. Intinya kalau misalkan teman-teman lihat ya clue-nya. Clue-nya kalau soal di sini, ketika kita punya dua konsentrasi, ada C1 dan C2. Nah, kemudian kita ada clue gitu ya, bahwa oh ini pakai orde 1 ya. Dari mana di sini? Udah dikasih tahu ya. Nah, orde 1. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang ada dua juga C-nya. Yang ada dua konsentrasi, itu kan adalah yang len CT sama dengan len C0 min KT gitu ya. Atau bisa juga CT sama dengan C0 kali E pangkat minus KT. Atau pakai yang log, itu juga bisa. Cuman kalau saya nggak terbiasa ya pakai yang log. Karena agak ribet aja pakai pecahan-pecahan. Jadi bisa umumnya saya akan pakai yang antara dua ini. Nah, terus tipsnya lagi, kalau rumusnya seperti ini ya, teman-teman mencari berapa sih konsentrasi, berapa sih waktu gitu ya untuk mencapai konsentrasi tertentu, mendapatkan konsentrasi akhir gitu ya. Nah, itu teman-teman yang menjadi titik poinnya itu adalah bukan berapa kadar yang keluar, tapi berapa kadar yang tersisa di dalam tubuh. Kayak di soal ini kan dia sebenarnya agak menjebak ya. Di sini bilang konsentrasi obat mengalami penurunan 10%. Jadi di sini bukan berarti kita mencari berapa kadar 10% ya. Jadi bukan kadar saat dia sisa 10%. Tapi 90%. Jadi kita fokusnya bukan berapa kadar yang hilang, tapi yang kita fokuskan adalah berapa kadar yang tersisa gitu ya, yang tersisa di dalam tubuh. Gitu. Jadi kalimatnya agak sedikit dibelok-belokkan, tapi ingat aja yang menjadi patokan itu adalah berapa yang tersisa di tubuh, bukan berapa yang keluar gitu, bukan berapa yang tereliminasi. Terus di sini sebenarnya lebih enak kalau teman-teman pakai rumus yang kedua. Kenapa kok lebih enak? Karena persamaannya itu perkalian ya, teman-teman. Ini perkalian, sedangkan yang di atas itu kan persamaannya pengurangan. Di sini akan berimpact karena kalau perkalian itu boleh dicoret-coret antar sisi. Jadi lebih meringankan. Tapi kalau misalnya di atas, kalau kita punya persamaan yang pengurangan atau pertambahan, itu kita nggak bisa mencoret. Gitu ya, nggak bisa dicoret-coret. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, kita coba ya. Kok udah kejawaban? Teman-teman udah ketemu belum jawabannya apa? Soal ini. Ada yang ketemu? Dapetnya berapa? Atau kita coba hitung bareng-bareng ya. Kita pakai coba rumus yang kedua. Jadi CT sama dengan C0 kali pangkat M min KT. Nah, CT-nya itu kan diketahui ya di soal, yaitu turun 90% dari kadar awal. Berarti yang tersisa berapa, teman-teman? 90% ya? Berarti tinggal 90% dari C0. Sama dengan C0-nya nggak usah ditulis, C0 dulu aja. Kali E pangkat minus, K-nya dapat dari mana, teman-teman? Yang 3,32 Kak, karena dia pakai 90%. Yang pakai jalan pintas sih Kak tadi Kakak. Iya, betul. Nah, tapi saya nanya, A-nya dapat dari mana? 0,693 bagi T setengah, Kak. 0,693 bagi T setengah ya. Aduh, loading. Sehingga bagi T setengah. Nanti ketemunya berapa, teman-teman? 0,693 dibagi 4 ya berarti. 0,173 ya. Berarti di sini 0,173 dikali T. Nah, T-nya itu kan kita cari ya, bahkan ditanya ya berapa waktu untuk mencapai 90% dari C0. Nah, di sini teman-teman nggak perlu sebenarnya memasukkan angka 40. Kalau pakai rumus yang kedua. Karena kita bisa coret. Karena ini bentuknya perkalian ya. Kalau perkalian itu bisa dicoret antar apa namanya? Antar ruas gitu. Yang penting dia sama, ininya sama. Gitu. Jadi itu yang memudahkan kalau misalkan soal seperti ini aku lebih sarankan teman-teman pakai rumus yang kedua. Yang nggak pakai ln, yang pakai eksponensial karena bisa dicoret. Karena lebih easy aja, lebih memangkas waktu. Tuh. Kita nggak perlu masukin berapa exactly nilai C0-nya berapa. Bisa dicoret, sisa ini 0,9 ya, sisanya E pangkat minus 0,173 dikali T. Nah, kemudian mungkin ada yang mentok kayak, Kak, gimana kan ada E pangkat gitu, gimana cara ngilanginnya? Nah, ingat-ingat kalau misalkan ln dikali E pangkat minus A gitu ya, ini dia akan menjadi minus A, dan dia turun ke bawah gitu ya. Misalkan ln E pangkat minus 3 gitu ya, ini akan adalah minus 3 nilainya. Tuh, berarti kuncinya adalah kita kali kedua sisinya dengan ln. Di sini kali ln, kali ln, ya di sini juga kita kali ln. Gitu. Sehingga nanti jadinya ln 0,9 sama dengan ln E pangkat minus 0,173 kali T. Nah, sisanya, ya udah kita cari nanti ln berapa 0,9. Ini
Sisanya adalah tinggal minus 0,173 kali T. Jadi turun ke bawah gitu ya. Sehingga T-nya adalah ln 0,9 dibagi minus 0,173. Udah deh selesai. Jadi hitungnya cuman di part bawah aja, sisanya tuh kayak cuman coret-coret, pindah ruas kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai rumus yang pertama, ini agak PR gitu. Kita pertama aja udah mencari gitu ya, mencari berapa ln CT gitu ya, berapa ln dari 40 kayak gitu. Jadi lebih rumit gitu ya. Sebenarnya sama aja sih mau pakai rumus satu atau dua, tapi yang kedua lebih cepat. Gitu. Nanti tinggal ln 0,9 dibagi 0,173. Ketemu berapa teman-teman? 0,6 Kak. Ya, 0,6 ya. Jawabannya adalah yang C. Tuh. Jadi ingat-ingat kalau misalkan ada 2 C gitu ya, bentuk soalnya bermacam-macam. Ada yang dia bilang berapa waktu yang diperlukan agar obat ini kadaluarsa misalkan. Dan di sini dikasih tahu kadaluarsa itu adalah ketika kadar obatnya itu sisa di dalam tubuh gitu ya, kadar obat di dalam tubuhnya itu, kadar penyimpanannya itu turun 10% misalkan. Jadi obat kadaluarsa itu kan ketika dia disimpan, kemudian pas penyimpanan itu turun 10% ya, sisa 90%. Nah, itu juga bisa kayak gitu ya. Ininya kalau ada 2 C gitu ya, C keduanya berapa gitu ya. Kemudian ada kadar awal, kemudian kita cari nilai T-nya berapa, pakai rumus aja yang kedua. Apapun bentuk soalnya. Misalkan juga ada juga dibilang, kita mau tahu nilai waktu yang diperlukan untuk pemberian jadwal obat yang kedua, misalkan. Itu juga pokoknya seperti ini. Tuh ya, intinya kalau ada 2 kadar, 2 C, 2 konsentrasi. Nah, ini adalah samaannya nanti dikasih juga ya PDF-nya. Jadi jawabannya adalah yang 0,6. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Saya mau Kak, tanya, mau Kak. tanya. Boleh-boleh. Satu-satu. Yang mana? Yang Kak, duluan. mau tanya itu kenapa CT-nya jadi 90% kali C0, Kak? Oh iya. Karena dia 90% dari kadar awal kan sisanya. Tuh. Jadi hilang 10%, berarti yang di dalam tubuh dia kan adalah 90% dari kadar awalnya. Ya enggak? Oh iya, Kak. Oke, Kak, Betul. paham, Kak. Oke, Kasih, Kak. sama-sama. Ada lagi? Saya, Kak. Mm-mm. Kan tadi, Kak, kalau ada soal begini, terus kan tadi saya fokus ke 10%-nya, jadi sisa dari 90%. Jadi, kapan kita pakai yang tadi, Kak, yang jalan pintas, kalau dia 90%, jadi 3,32 dikali dengan T setengahnya. Oh, yang CSS itu. Iya. Itu untuk infus. Oke, Kak. Oke. Saya salah. Untuk infus soalnya gini, misalkan gimana ya? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk infus A gitu ya, mencapai CSS atau mencapai kadar tunak. Nah, itu baru pakai yang tadi. Oh, iya, Kak. Oke. Aman? Aman ya. Step ini tahu ya, teman-teman, gimana cara menghilangkan E pangkatnya. Ini kunci ya. Kalau teman-teman lupa, pasti jadinya nggak bisa pakai rumus ini gitu ya. Nanti panik. Itu gimana nih pakai E pangkat gitu, gimana cara ngilanginnya gitu ya. Ini kalau misalnya cara ngilanginnya adalah kali kedua luasnya sama ln. Tuh ya. Terus nanti ini yang pangkatnya ini akan turun ke bawah menjadi bilangan biasa. Gitu. Tapi jangan lupa yang di sebelah kirinya ln ya harusnya. Jadi jangan 0,9 dibagi minus 0,173 itu salah pasti. Gitu. Jadi ada ln-nya. Tuh. Ln 0,9 dibagi minus 0,173. Kalau misalnya hitungan teman-teman benar, ini ln ini harus minus nilainya, karena kan minus dibagi minus menjadi plus. Kalau misalnya nanti ketika di ruas kirinya itu ketika dilenkan nilainya adalah positif bukan minus, nah itu kemungkinan besar ada yang salah dari part perhitungannya teman-teman. Karena di sini nilainya hasil ln-nya ini harus minus. Gitu. Karena akan minus dibagi minus sehingga nilainya positif. Gitu ya. Kalau dilanjutin ini nanti dapatnya adalah minus 0,105 gitu ya dibagi minus 0,173. Ya, jadi nilainya minus dua-duanya. Kak, boleh saya tanya lagi, Kak? Boleh? Kan tadi ini sudah ada LEN. Biasanya kan kalau LEN kita harus pakai kalkulator, Kak, tuh, Kak. Biasanya kalau ujian itu bisa disuruh bawa kalkulator, Kak? Pakai kalkulator di laptop. Bisa, komputer. Laptop ya. Kita nggak boleh pakai kalkulator, tapi kalkulatornya itu yang dipakai yang di laptop, di komputernya. Nah, itu ada LEN di kalkulator di laptop. Oh iya, Kak. Oke. Pangkat juga ada ya di kalkulator laptop. Jadi boleh teman-teman dibiasakan
memakai kalkulator laptop ya. Kalau nanti misalnya udah lancar nih pakai kalkulator yang biasa gitu ya, yang kalkulator saintifik, nanti silakan bisa berpindah ke kalkulator yang ada di laptop, di komputer, di PC gitu ya. Karena nanti ketika ujian teman-teman memang pakainya kalkulator yang ada di PC. Kalau di kalkulator Kak dia bagaimana anunya Kak? Yang dipencet. Oh Shift iya. 1 kah? Kalau di kalkulator PC itu agak beda sih. Nanti coba nonton tutorialnya ya. Karena kalau di sini aku juga lagi nggak pakai PC. Nanti coba dilihat tutorial kalkulator yang di PC gimana. Baik Kak. Oke, soalnya kalau dicontohin, saya lagi pakai tab, nggak pakai PC ini. Jadi nggak bisa. Nggak ada kalkulator. Gitu ya, nanti bisa dicari di